Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan keluargaku JKI Ephata Family Church. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ratapan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka, tatkala runtuh putri bangsaku. Bapak Ibu keluargaku, hari ini saya akan membawa satu renungan firman Tuhan yang sedikit tajam dan mungkin mengerikan. Hari ini saya beri judul firman Tuhan, hidup di dalam kekejaman. Saudara, dunia hari-hari ini makin hari makin kejam, makin hari makin menakutkan. Ada orang yang berani saling membunuh, saling melukai, saling berkhianat, berlaku curang, memfitnah, bahkan saling menghancurkan. Saudara, ini sebuah kehidupan yang sudah terjadi di dalam dunia ini. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang Alkitab sudah nubuatkan bahwa akhir zaman kejahatan akan semakin bertambah. Kita pelajari saudara, apa sebenarnya penyebab dari kekejaman itu? Ya, ada banyak faktor yang membuat dunia ini semakin hari semakin kejam. Mungkin karena tingkat stres yang makin tinggi, mungkin karena tingkat kesulitan hidup juga yang makin mengkhawatirkan, mungkin juga karena iman yang makin rendah dan tingkat kompromi dengan dosa yang semakin tinggi. Bapak Ibu, ini semua adalah fakta yang terjadi di dunia ini, bahkan di tempat kita berada, di lingkungan kita berada. Saya mau katakan, kita harus tahu rahasia untuk hidup berkemenangan sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia yang kejam ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang tadi kita baca, ayat yang tadi saya sampaikan kepada saudara, Ratapan pasal 4 ayat yang ke-10, ini adalah sebuah keadaan di mana sengsara Sion, bangsa pilihan Tuhan yang begitu hebat hidup di dalam kekejaman. Bangsa pilihan Tuhan sudah mulai hidup di dalam kekejaman. Tadi ayat yang saya baca dikatakan, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka. Bapak Ibu, bangsa pilihan Tuhan saja mulai hidup di dalam kejahatan, kekejaman. Mereka hidup dalam situasi yang sangat sengsara, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat kejam. Bapak Ibu keluargaku, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena dunia ini makin hari makin kejam, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi kekejaman ini? Apakah kita merupakan bagian dari orang-orang yang melakukan kekejaman, atau justru kita membawa terang, membawa dampak positif demi kemuliaan Tuhan? Saudara, saya mendapati ada 4 hal yang harus anak-anak Tuhan lakukan di dalam menghadapi kekejaman dunia ini. Yang pertama saudara, anak Tuhan harus hidup di dalam kasih. Katakan amin. Siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang hidupmu, kalau engkau adalah orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus, maka kita harus hidup di dalam kasih. Artinya apa saudara? Anak Tuhan harus hidup di dalam kasih Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang menakutkan. Justru dia menjadi terang, membawa obor kasih Tuhan di tengah dunia ini. Yang kedua saudara, anak Tuhan harus hidup tenang meskipun diperlakukan kejam. Ini memang sulit saudara, tetapi itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kita tahu persis, kita mengerti persis, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, Allah yang akan menjadi pembela bagi kita. Katakan amin. Karena itu anak Tuhan yang kedua harus tetap tenang meskipun diperlakukan kejam. Kita punya Allah yang hidup, yang tidak tutup mata, tutup telinga. Ketika kita diperlakukan kejam, maka Dia Allah yang menjadi pembela bagi kita semua. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan anak Tuhan saudara ketika menghadapi kekejaman dunia ini? Yang ketiga, anak Tuhan harus mampu mengambil pelajaran-pelajaran hidup di
balik kekejaman yang kita lihat. Setiap hal yang buruk yang terjadi dalam diri kita harus menjadi pelajaran. Bukan kita berontak, bukan kita kecewa kepada Allah, bukan kita menjadikan orang-orang di sekitar musuh karena keadaan kita yang tidak baik. Yang ketiga, saudara, anak Tuhan harus mampu mengambil pelajaran-pelajaran hidup di balik setiap kekejaman yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu, masalah yang ada, kekejaman-kekejaman yang kita lihat dalam kehidupan kita harus menjadikan pelajaran, membuat kita menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang dewasa, bahkan disempurnakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, saudara, yang terakhir, apa yang harus anak Tuhan lakukan ketika kita menghadapi kekejaman dunia ini? Yang keempat, saudara, kita harus berani menolak segala jenis kekejaman. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Kita tidak boleh terpengaruh dengan setiap perbuatan-perbuatan kejam yang dunia lakukan. Kita nggak boleh contoh hal itu. Alkitab berkata bahwa kekejaman itu bukan datangnya dari Tuhan. Kekejaman itu datangnya dari iblis. Kita harus bisa hancurkan pekerjaan iblis. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus berani katakan, kita tidak boleh melakukan kekejaman. Hidup kita harus penuh dengan kehendak Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, mari jadilah obor kasih Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi terang dimanapun engkau berada. Kalahkan kejahatan, kalahkan kekejaman dengan kasih Tuhan. Maka kau akan melihat bagaimana Allah memberkati kehidupanmu. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.